Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida adalah tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua dan menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda. Program ini, acara ini mengangkat berbagai topik, berbagai hal yang kita jumpai sehari-hari ya, jadi relate dengan kehidupan sehari-hari dengan melihatnya dari berbagai macam perspektif keilmuan seperti kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristiani. Pada episode kali ini kita mengambil judul Memilih Investasi yang Tepat bersama dengan narasumber kita Hendry Wijaya, SEMM. Selamat datang di studio Hendry Wijaya. Saya panggil Hendry saja ya. Iya, terima kasih Ibu Pendeta Santi dan juga sahabat-sahabat YKB. Terima kasih undangannya. Ya, Hendry, kita episode kali ini mengambil judul Memilih Investasi yang Tepat. Nah, sebelum soal memilih investasi yang tepat, apa yang memang gak cukup menabung? Apa sih bedanya investasi dengan menabung? Iya, jadi memang di Indonesia tuh kita sering kali ya, belum ada mungkin definisi yang terlalu tepat untuk ngejelasin perbedaan tabungan dengan investasi. Tetapi banyak orang bilang bahkan nabung di deposito pun termasuk investasi, Bu. Padahal kalau kita lihat sebenarnya paling simpel untuk membedakan dua hal ini, kalau nabung itu sebenarnya adalah membuat uang kita itu beristirahat, mungkin kita simpan. Nah, nyimpannya kan wadahnya banyak macam, Bu ya. Kalau kita masih kecil, ada celengan bentuk ayam mungkin ya. Iya. Terus juga mungkin ada orang yang nabungnya itu di satu brankas. Nah, ini juga nabung di bank. Itu sama, Bu. Cuma tempatnya aja yang beda-beda. Walaupun bank memang ada ngasih bunga ke kita, tapi tetap uang kita tuh sebenarnya kita istirahatkan dan itu hanya disimpan hanya dalam bentuk bank aja, Bu. Tapi kalau investasi, kita membuat uang kita itu menjadi lebih produktif, Bu. Nah, uang itu menjadi bergerak. Menjadi produktif. Misalnya kalau Ibu mau buka toko, tentu uang Ibu harus jadi modal dulu. Lalu kita dagang, betul nggak, Bu? Iya. Atau Ibu beli franchise, misalnya misalnya ABC Mart misalnya. Ya. Di ABC Mart pun Ibu akhirnya ini ada jual beli, ada orang dapat added value. Nah, itu kan uang kita tuh produktif, Bu. Nah, sekarang nanti kita akan bahas berbagai hal produk investasi di Indonesia tuh sebenarnya banyak. Yang tadi tuh disebut memang aktif, yang ada juga nanti yang di pasar modal. Nanti kita akan coba bahas dari sisi pasar modalnya, Bu. Jadi intinya menabung itu apa ya? Mau dimanapun wadahnya, intinya uang itu pasif. Iya, hanya disimpan saja. Hanya disimpan saja. Tapi kalau investasi itu uang itu menjadi produktif. Betul, Ibu. Betul. Perkembangan atau mulai kapan sih persisnya begitu ya investasi itu menjadi apa ya? Menjadi didengung-dengungkan gitu. Ini kayaknya nih lebih menjanjikan daripada hanya menabung. Saya ingat waktu saya baru kenal pasar modal, Bu, di sekitar tahun 2013 ya, Bu ya. Itu 2013 sampai 2015 itu nasabah atau orang yang punya produk saham itu baru 400.000 orang, Bu. 2013 sampai 2015 itu sedikit sekali orang yang kenal saham, Bu. Saya datang bahkan ke kampus-kampus, bahkan dosen-dosen ekonomi pun di berbagai daerah itu masih banyak yang belum pernah nyentuh yang namanya trading saham, Bu. Walaupun mereka ngajarnya pasar modal, ngajar ekonomi, tapi mereka belum pernah mencoba yang namanya benar-benar invest atau trading saham itu seperti apa. Jadi bisa mereka begitu juga, ya, teori diajarkan tapi prakteknya seperti apa belum pernah bertemu langsung atau mengalami langsung gitu. Ya, itu banyak, Bu, kita laluin karena memang waktu itu literasinya masih sedikit, Bu ya. Nah, sekarang tahun 2021 kemarin atau setelah pandemi, Bu, itu ternyata terjadi rekor peningkatan nasabah di pasar modal yang punya saham itu melonjak di awal-awal pandemi sampai akhir tahun 2020 sekitar 1,5 juta orang, Bu, setahu saya waktu itu 1,5 juta. Jadi melonjak tajam dan sekarang udah nyentuh, kemarin baca itu udah 9 juta orang. Uniknya pemicunya justru pada saat pandemi. Betul, karena, Bu, biasanya kalau habis krisis, pasar modal tuh kan udah diskon dalam, tiba-tiba orang optimis lagi, ekonomi akan recovery, mereka langsung pada berebutan beli saham, Bu. Waktu naik ini, biasanya retail-retail, mahasiswa-mahasiswa atau orang yang produktif ini yang udah invest,
cuan, Bu. Nah, cuannya dipasang di story, dipasang di media sosial. Iya, Wah, iya, udah cuan iya. banyak. Temen-temennya yang lain Iya, akhirnya iya. penasaran, Bu, biasanya. Iya. Tapi ya itu menarik ya, maksudnya pada saat pandemi justru kita merasa khawatir begitu dengan ekonomi, tetapi justru di situ apa ya, semacam kesadaran untuk menginvestasikan uangnya itu justru melonjak begitu. Betul. Mungkin salah satunya ini, Bu, ya. Salah satunya tuh orang mungkin banyak yang di tahun 2020 pekerjaannya mungkin ada yang di PHK atau apa, dan tapi mereka punya tabungan. Mereka berpikir mungkin Iya. ada chance untuk bisa cari uang lewat trading di pasar modal. Oh, begitu. Betul. Sistem apa? Mekanisme kerja investasi itu seperti apa ya? Padahal kan uangnya sama begitu, tetapi yang diinvestasi kenapa uangnya bisa apa ya? Bisa bergerak gitu daripada menabung. Ini mungkin saya lebih karena banyak banget nih aset, ada real aset tadi ya. Kalau real aset kan mungkin kita lebih ke invest di properti, Bu, ya. Atau kita, kalau Ibu mau yang bentuknya memang usaha sektor real, ya mungkin kita bisa bicara tentang kita punya toko atau Ibu bikin PT segala. Nah, tapi ini kita bicara untuk retail dulu nih, Bu. Nah, retail ini kan bicara kita ini semua yang paling terjangkau tuh apa? Investasi yang paling terjangkau buat kita itu sekarang di pasar modal, Bu. Di Nah, pasar modal. iya, itu ada 3 produk memang di pasar modal. Jadi memang ada saham, ada obligasi, dan ada reksadana. Kita mungkin contoh satu dulu, obligasi yang paling simpel, Bu, ya. Nah, di obligasi ini kan Ibu selama ini mungkin taunya kalau mau simpan uang di deposito aja. Sedangkan bank itu biasanya akan kasih uang yang kita simpan di bank itu dikasih kredit ke perusahaan. Nah, perusahaan ini kan dia punya alternatif, Bu. Gimana kalau saya pinjam uang sama bank, misalnya bunganya 12%, contoh, Bu. Saya kalau nerbitin obligasi, bisa nggak ya? Setelah diterbitin obligasi, dia tawarin bunga 10%, misal laku, Bu. Nah, tentu bunga 10% ini membuat dia jadi lebih menarik dibanding dia pinjam sama bank, misalnya. Alternatif pendanaannya dia bisa pinjam uang sama kita. Nah, dengan cara dia nerbitin obligasi itu surat utang. Siapapun yang beli obligasi ini, itu berarti sedang kasih pinjam ke penerbit obligasinya. Siapapun yang membeli sedang sedang memberi pinjaman. Nah, sebagai bentuk terima kasih dia karena kita mau beli obligasinya atau memberi pinjaman dalam waktu tertentu, dia akan kasih namanya kupon, Bu. Sama lah kayak bunga biasanya. Jadi kuponnya misalnya bunganya biasanya di atas deposito dan juga di atas obligasi negara, Bu. Kalau korporasi. Kalau itu korporasi. Kalau dia penerbitnya korporasi, perusahaan, itu returnnya, bunganya, kuponnya itu di atas obligasi negara, di atas deposito. Nah, kalau obligasi negara biasanya di atas suku bunga Bank Indonesia, Bu, ngasih bunganya. Ya, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau Ibu pengen di luar bank, tapi Ibu pengen coba taruh di tempat yang memang lebih returnnya lebih besar, Ibu bisa masuk ke obligasi. Nah, itu nanti dia akan... Itu syarat apa ya? Syarat minimal membelinya itu berapa kalau obligasi? Kalau obligasi, kalau negara kayak obligasi retail 1 juta udah bisa, Bu. Kalau negara ya, Bu, ya. Kalau korporasi bervariasi, tapi rata-rata sih setahu saya udah ratusan juta, Bu. Nah, jadi kalau Ibu rasa ratusan juta ini mungkin buat kita semua, nggak semua orang mungkin ada duitnya pun, kita mungkin langsung semuanya masuk. Mikir juga ya. Betul. Dan itu pun kalau udah dibeli, Bu, perlu disimpan sekian waktu. Untuk dijual kan nggak mudah gitu, Bu, ke pasar sekunder. Makanya cara paling mudah kalau Ibu pengen supaya masuknya nggak terlalu gede, lewat reksadana, Bu. Jadi kalau reksadana, kita taruh uang kita ke manajer investasi, nanti manajer investasi yang akan coba masukin uangnya ke aset-aset yang memang kita pilih, Bu. Misalnya bukan kita pilih, manajer investasinya pilih. Yang memilih. Tapi kita nanti memilih juga reksadananya mau yang mana. Tergantung profilnya. Nanti kan kita bahas di segmen berikutnya mungkin, Bu, ya. Jadi memang kalau kita pengen masuk reksadana saham contohnya, berarti benar-benar uang kita akan dibeliin ke saham. Kalau kita bilang kita maunya reksadana pendapatan tetap, berarti dimasukinnya ke obligasi. Kalau reksadana pasar uang, nanti manajer investasinya akan pilih, bukan saham, bukan obligasi akan dia masuk, tapi dia akan cari mana deposito dan juga obligasi yang tinggal umurnya di bawah setahun. Yang jangka-jangka pendek. Nah, itu yang akan dimasukin di reksadana pasar uang. Nah, jadi itu semua... reksadana pasar uang yang nanti akan melihat peluang-peluang itu ya? Betul, manajer investasinya. Manajer investasinya. Betul, dia akan mencari aset mana yang perlu diinvest. Nah, tugas kita adalah kita lihat track record manajer investasinya, mana yang mungkin stabil ngasih returnnya mungkin yang paling tinggi, kita bandingin dibanding banyak reksadana lain. Nah, kita kalau udah rasanya oke, sesuai dengan yang kita punya target, saya mau pegang cuma sebulan, ya udah reksadana pasar uang.
oh saya mau pegang cuma setengah tahun, ya udah masuk reksadana pendapatan tetap misalnya 50% pasar uang. Silakan Bu, itu tergantung teman-teman. Nanti kita akan bahas mungkin karakteristik dari masing-masing reksadana ini seperti apa. Karakteristik, iya. Jadi tadi salah satu produknya tadi obligasi ya. Betul, obligasi. Produk yang lain tadi? Ada reksadana, ada saham, Bu. Iya, kalau saham tuh seperti apa? Saham itu sebenarnya Ibu sama kayak Ibu pengen punya satu perusahaan. Cuma kan kayak misalnya contoh nih Bu, kita ngomong BCA lah. BCA itu nilai perusahaannya Bu sekarang udah hampir 1.000 triliun Bu. Nilai harga perusahaannya kalau Ibu mau beli satu perusahaan full 900 sampai ya pernah dia sampai nyentuh udah tembus 1.000 triliun ya Bu ya. Nah, sedangkan siapa sih orang di Indonesia Bu yang punya uang 1.000 triliun bisa beli satu BCA? Nggak ada Bu. Nggak ada orang yang punya uang sebanyak itu. Makanya untuk kita bisa jadi pemilik BCA, salah satunya kita bisa beli saham BCA. Walaupun kita nggak beli sampai 1.000 triliun, harga saham BCA sekarang mungkin sekitar 7.500 sampai 8.000 rupiah. Ibu punya uang 8.000, Ibu beli selembar contohnya saham BCA. Ibu ikut patungan dari 1.000 triliun, 8.000 rupiahnya uang kita. Kalau kita punya uang 16.000, kita bisa beli 2 lembar. 24.000 bisa beli 3 lembar. Jadi, ini jadi perusahaan patungan, Bu. Makanya, kalau Ibu lihat nama BCA itu belakangnya TBK. TBK itu terbuka. Artinya semua orang bisa jadi pemilik BCA dengan, misalnya kita bisa beli saham lewat Bursa Efek Indonesia, beli saham BBCA. Nah, itu jadi konsepnya kayak patungan. Nah, nanti Ibu setiap tahun sebagai Ibu memang dianggap sebagai pemilik perusahaan, walaupun Ibu cuma punya 1 lembar, Ibu berhak kok ikut rapat umum pemegang saham. Ikut rapat umum pemegang nanti dari teman-teman direksi akan cerita tentang mungkin kinerjanya, evaluasi seperti apa sepanjang tahun ini, ke depannya punya... itu biasanya meetingnya bagaimana? Setahun sekali, Bu. Nanti diundang. Ada nanti akan diinfokan tanggalnya. Gitu ya. Ya, nanti juga Ibu kan, kalau BCA sudah untung misalnya, Ibu bisa mendapatkan dividen kalau ada pembagian dividen. Jadi, laba perusahaan tentu akan ada sebagian yang dikembalikan ke investor. Nah, salah satunya dengan bentuk dividen tadi. Jadi, kita sebagai pemilik perusahaan juga nanti berhak untuk dapat dividennya. Begitu ya. Iya. Jadi, kalau lihat dari chance-nya begitu, kalau dibandingkan ya, saham dengan obligasi, mana kira-kira yang lebih menjanjikan entah reward ataupun juga yang resikonya kira-kira tidak terlalu besar? Di antara 3 produk tadi, Bu ya. Sebenarnya itu tergantung profil risk masing-masing dan money management-nya, Bu ya. Misalnya, kalau kita lihat di orang yang nggak mau ada resiko sama sekali, dia memang rasanya pokoknya duit aman itu nomor 1, Bu. Nggak bisa lihat ada kemungkinan turun. Nah, itu ada, langsung Bu. Syok begitu. Betul. Itu lebih baik masuk di reksadana pasar uang aja, Bu. Nah, jadi itu biasanya, atau dia masuk ke deposito. Udah, jadinya yang aman-aman aja masuknya. Pasar uang memang ada resiko, tapi resikonya kecil sih, Bu ya. Itu yang paling rendah dari semua produk pasar modal. Kalau kita mau lihat. Nah, kalau Ibu rasanya dalam jangka pendek, nggak apa-apa ada fluktuasi, tapi ini masih terukur lah. Resikonya nggak terlalu besar, tapi returnnya lumayan. Misalnya, Ibu bisa masuk reksadana pendapatan tetap, Bu. Reksadana pendapatan tetap. Betul. Itu memang kalau lihat track record dalam historical dari berbagai aset management, dia ngasih return bisa di atasnya deposito, Bu. Bisa 2-3% di atas deposito bahkan ya. Dan itu dalam jangka panjang rata-rata ngasih return yang kelihatan tuh menarik. Jadi Bu, kalau memang rasanya udah buat pegang jangka menengah, Ibu rasanya nggak terlalu pengen ada resiko yang terlalu besar juga, bisa salah satunya pilihan diversifikasi asetnya mungkin di 40% di pendapatan tetap, 60% di pasar uang. Boleh, Bu, kayak begitu. Nah, kalau saham, itu memang yang profil resikonya paling tinggi, Bu. Saham, profil resikonya yang paling tinggi. Profil resikonya yang paling tinggi. Oke, Betul. kita tahan dulu. Kita akan masuk segmen yang kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri, dan pada episode kali ini kita mengambil judul Memilih Investasi yang Tepat, dan saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua bersama dengan Hendry Wijaya SEMM. Baiklah Hendry, kita di segmen yang kedua ini mau mengenal nih produk pasar modal itu jenisnya apa saja ya? Baik. Yang umum tuh memang ada 3, Bu, ya. Saya mungkin bahas dari yang tadi, pertama obligasi, ya. Tadi obligasi sempat udah saya singgung. Obligasi ini, Bu, memang penerbitnya itu bisa 2. Bisa pemerintah, atau juga bisa korporasi. Nah, kalau pemerintah, sekarang Ibu bisa beli mungkin lewat banyak ya aplikasi-aplikasi di penjual reksadana pun sekarang udah mulai jual. Kalau Ibu misalnya download Bibit misalnya ya. Atau Ibu ke bank BNI, bank BCA misalnya ya, ke Bank Mandiri, itu bisa ada agen penjualnya juga, Bu. Untuk obligasi negara bisa Ibu beli. Nah, kalau ada misal obligasi baru yang dikeluarkan pemerintah, Ibu pesan, Ibu bisa beli minimal. Kalau obligasi retail tuh 1 juta rupiah, Bu. Obligasi retail. Betul, itu bunganya terakhir yang saya lihat itu antara range-nya 5,5% sampai 5,9%. Itu pun baseline, Bu. Jadi dia bisa naik kalau misalnya suku bunga naik. Kalau suku bunga Bank Indonesia naik 1%, maka obligasinya juga bisa naik bunganya dari awalnya janjinya 5,5 jadi 6,5 bisa. Jadi dia itu hanya baseline-nya aja. Dasarnya, suku bunga basicnya. Jadi kalau kita lihat Ibu maunya reksadana yang aman sekali misalnya ya, yang udah ketahuan negara yang jamin, udah Ibu bisa masuk ke obligasi negara. Betul. Kalau Ibu pengen yang return-nya lebih besar tapi kita masuk ke perusahaan aja lah. Obligasi perusahaan memang ada resiko gagal bayar, itu selalu ada, namanya kita beli obligasi perusahaan. Nah, makanya perusahaan itu, Bu, siap nerbitin obligasi. Mereka akan di-rating kok, Bu. Surat utang mereka kok akan di-rating oleh beberapa lembaga. Nah, nanti Bu kalau bisa lihat, kalau di dunia tuh ada 3 lembaga besar. Ada The Moody's, ada Fitch, ada Standard & Poor's. Oke. Nah, di Indonesia tuh Pevindo ya. Pevindo yang lembaga pemeringkat. Dia menganalisis yang aman perusahaan-perusahaan dari yang aman. prospek bisnisnya, cash flow perusahaannya, ya. Apakah dia punya kemampuan bayar itu besar atau dia memang agak beresiko? Kalau beresiko dia akan kasih rating kecil. Nah, kalau kecil resikonya dianggap tinggi, maka bunganya itu pasti akan lebih besar kuponnya. Semakin tinggi resiko yang kita tanggung di obligasi ini, dia akan ngasih bunga makin tinggi, Bu. Untuk mengkompensasi resiko yang kita terima. Ya. Nah, tapi semakin aman perusahaannya, ratingnya makin tinggi, misalnya A. Kalau udah ratingnya udah AA misalnya, nah itu udah ratingnya dianggap aman. AA yang paling tinggi. Ada beberapa perusahaan itu beda-beda sih, Bu. Cuma A tuh biasanya untuk rating yang paling tinggi udah. Entah ada yang A3, ada yang A2, ya itu pokoknya udah peringkatnya depannya A semua tuh. Kalau udah A, biasanya tuh dia akan sedikit di atas obligasi negara, Bu. Sedikit di atas. Nah, tapi dia tetap lebih tinggi dari obligasi negara karena dianggap resikonya sebagus apapun tetap negara lebih kecil resiko gagal bayarnya. Kira-kira kalau orang yang beli tuh lebih pilih yang mana? Kalau lihat dari karakter orang Indonesia begitu, lebih pilih yang ke korporasi atau negara? Kalau Ibu rasanya misalnya jadi ini tergantung orangnya lagi nih, Bu, ya. Kalau dia masuk ke negara, biasanya, Bu, dia pengen, misalnya negara bilang, saya pinjam 3 tahun. Jatuh tempo akan dibayar, misalnya, sama pokok-pokoknya. Tapi dia misalnya hanya pegang 3 bulan, 6 bulan, pengen jual. Boleh, Bu. Nah, kalau Ibu masuk obligasi negara, yang mau beli banyak banget, Bu.
Jadi ibu nggak harus nunggu sampai selesai masa obligasinya berakhir, expirednya udah nggak perlu nunggu. Ibu di tengah-tengah, ibu pengen jual, lagi butuh duit, bisa. Ya. Nah, karena yang mau beli banyak, karena orang yakin ini obligasi negara yang jamin Yang aman jamin lah. aman, ya. Dan bunganya di atas deposito, dan gampang dijual ke orang. Banyak yang mau beli. Ibaratnya kayak emas lah, ibu mau beli, Iya. kan ibu rasa gampang, mau dijual kapanpun juga pasti ada yang mau beli emas. Iya. Ke toko emas kan juga pasti dia mau beli balik, betul nggak Bu? Iya. Nah, karena itulah, kalau ibu memang pengen cepat uang transaksinya keluar masuknya gampang, ibu masuk ke obligasi negara. Tapi kalau ibu masuk obligasi perusahaan, modalnya cukup gede pertama. Kedua, dijualnya ya nggak gitu gampang, Bu. Tapi bunganya lebih gede. Nah, silakan nanti pilih sendiri dah. Ini tiap orang jadi tergantung kebutuhan. Kalau dia duitnya nganggur banget, ya, duitnya memang misalnya 1 M itu nggak usah disentuh-sentuh, nggak masalah, ya udah masukin aja. Karena dia banyak cadangan begitu. Betul, dia punya banyak ya. alternatif pendanaan lain. Silakan aja kalau masuk obligasi perusahaan, Bu. Gitu Jadi ya. itulah, tergantung kebutuhan tiap orang, Bu. Oke. Lalu jenis yang lainnya lagi? Ada diperdalam. yang kedua itu saham, Bu ya. Nah, kalau saham itu kan memang perusahaan yang udah IPO di Bursa 1 ada 700 lebih perusahaan, Bu. Hampir 800 perusahaan. Nah, tinggal kita analisa nanti, Bu. Saham mana sih yang tergantung juga kita ini mau jadi tipe apa di saham. Ada yang tipenya investor mau disimpan jangka panjang, kayak Warren Buffett misalnya, atau Peter Lynch. Nah, ini kan tipe-tipe investor besar yang tipenya tuh benar-benar sekali beli bisa simpan bertahun-tahun. Kalau di Indonesia contohnya ada Pak Lo Keng Hong. Sekali beli bisa puluhan tahun, belasan tahun, Bu. Ya. Nah, itu tentu kita harus punya skill untuk bisa menganalisa perusahaan yang kita beli, saham yang kita beli, bagaimana ke depannya. Apakah kinerjanya itu punya keunggulan apa, manajemennya itu seperti apa, terus valuasi yang kita beli sahamnya mahal atau murah. Mereka harus punya skill untuk bisa menganalisa berbagai aspek itu, Bu, dan dievaluasi tiap periode. Apakah asumsi kita dengan growth-nya, misalnya labanya kita perkirain setiap tahun dia bisa tumbuh 7%, tapi ternyata labanya hanya bisa tumbuh 2%. Misalnya kalah sama pesaing lain, tentu dia harus udah mulai coba cari alternatif lain, bisa dijual atau diganti ke saham lain yang lebih prospek, tergantung. Nanti tipe investor tuh seperti itu, Bu. Tipe investor. Investor. Ada juga tipe yang trading, Bu. Bener-bener hanya tiap harga naik atau turun, itu aja dicari kesempatan. Lagi turun, lagi murah, beli. Naik, jual. Nah, itu tipe trading, Bu. Nah, kalau tipe trading, toolsnya juga banyak. Nanti kita akan belajar tentang mungkin technical analysis. Itu kita akan belajar, Bu, gimana cara ngebaca tren. Terus kapan lihat harga best price untuk masuk itu momentumnya kapan. Bisa dilihat, Bu. Probabilitasnya supaya lebih besar naik, kita beli di saat momentumnya lagi bagus. Ini apa ciri-ciri indikator apa yang mesti kita lihat. Patternnya, bentuknya seperti apa. Itu nanti akan dilihat sama tipe yang udah tipe trading, Bu. Nah, trading ini juga dibagi lagi. Ada yang swing. Swing itu dia punya target price, Bu. Misalnya, beli di 1.000. Saya tahu nih, jualnya di 1.500 baru jual. Jadi dia udah punya target. Kalau dia turun di bawah 900, saya cut loss, jual rugi. Ada yang kayak begitu. Nah, itu tipe swing, Bu. Jadi dia udah netapin target di awal. Biasanya range-nya bisa ada kadang sebulan, 3 minggu baru kena. Pokoknya dia ikutin namanya trading plan-nya. Ya. Perencanaan trading dia seperti apa. Ada juga yang scalping, Bu. Nah, kalau scalping itu saham yang lagi naik kenceng, dia cepat-cepat masuk, naik 1 atau 2% langsung lepas, Bu. Kadang 4-5 poin naik, udah dilepas. Jadi dia bener-bener kayak orang nembak tuh sekali kena, udah kabur. Gitu, Bu. Oh, apa itu mesti dipelototin terus apa gimana Oh iya, sih? Bu. Kalau udah scalping, wajib, Bu. Namanya scalping, Ibu wajib mengamati. Tools-nya pun ada, Bu. Untuk scalping itu apa aja sih yang mesti dilihat? Bisa. Ada, Ibu kalau nonton di YouTube juga banyak lah yang ngajarin tentang scalping itu seperti apa. Nah, itu jadi tiap orang punya pendekatan ke saham itu beda-beda nih, Bu. Bisa. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Jadi apa mau dibilang bahwa sebelum katakanlah main di saham harus kenal betul berarti? Betul. Oh, jadi mesti kenal betul, mesti punya keterampilan, pengetahuan. Ya. Kalau belum paham betul, lebih baik tidak usah masuk atau bagaimana? Masuk aja tapi dengan uang yang kita siap lah untuk ibaratnya kayak uang les lah, Bu. Ibu masukin 500.000, Ibu rasa 500.000 ya turun juga saya nggak sakit-sakit amat. Misalnya ya turun, ya kan cuma masuk 15.000 kan, Bu ya, nggak sakit-sakit amat gitu. Kalau Iya. kalau duitnya turun, nah udah Iya. silakan aja, Bu, masuk di saham 500.000 atau 300.000 buat belajar.
nggak apa-apa Bu, itu ibaratnya uang les. Iya. Kalaupun dia rugi sampai 20%, 300.000 hilang 60.000, ya udahlah, nggak sakit-sakit amat. Minimal Iya. ibu dapat ilmunya. Ibu nanti cari misalnya mentornya memang ibu rasa udah punya jam terbang yang cukup tinggi di market. Ibu sambil belajar tapi pakai modal yang kecil dulu, karena ingat Bu, biasa di awal kita ini gampang kayak terlalu pede Bu. Sekali satu teknik kita coba berhasil, kita ulangin, kita rasa pakai uang gede mestinya. Kalau uang gede kemarin mesti saya untungnya besar ya. Pakai teknik ini terus, padahal teknik ini juga banyak kelemahan. Nah, akhirnya sekali dia momentumnya nggak ada, rugi, baru nyesel. Udah masuk udah kegedean. Nah, itu jadi memang harus konsisten dulu Bu, belajar tentang di market itu. Ya, ibu coba trading. Ada orang bilang, kalau orang udah trading 10.000 jam, Bu, baru dia kayak udah matang, Bu. Kalau ibu mau nanya. 10.000 jam? Itu perumpamaan di market aja, nggak sampai mudah kita hitungin, Bu. Tapi ya makin lama kita sering lihat. Artinya semakin sering begitu ya? Betul, kita bisa tahu polanya, Bu. Begitu ya? Betul. Kalau lihat dari tren masyarakat begitu ya, yang bermain di saham ini cukup banyak nggak ya? Banyak Ibu, bahkan sekarang itu di atas 50% itu yang umurnya itu di bawah 40 tahun, Bu. Jadi 40. itu masih umur ya muda ya Bu ya, di bawah 40 tahun itu lebih dari 50% sih Bu. Nasabah pasar modal kita. Berarti mereka siap juga ya dengan perhitungan resiko-resikonya ya? Iya, kalau masih muda itu masih banyak pengen tahu, pengen banyak belajar, terus mungkin yang belum nikah juga lebih berani lah Bu ya. Nggak terlalu ada resiko faktor keluarga. Iya, karena kan mesti harus mengandaikan siap begitu ya. Iya, betul. Apalagi kalau nanti misalkan meruginya mesti berapa begitu yang harus dia siapkan gitu. Iya. Kalau lihat dari jenis-jenis saham, kira-kira mana saham yang mau dibilang menjanjikan dari keuntungan tetapi juga resikonya agak tidak terlalu besar, karena kan makin tinggi keuntungan berarti makin tinggi juga kayaknya risikonya. Iya, jadi memang Bu, kalau kita bicara tentang investasi Bu ya, jadi Ibu pegang long term, pegang saham itu buat jangka panjang. Biasanya kalau kita lihat memang perusahaannya punya kinerja yang bagus, itu pun Bu dalam jangka pendek ya tentu ada naik turunnya Bu. Enggak, kalau teman-teman berpikir orang masuk ke saham yang bagus, misalnya ya saham-saham yang memang track record-nya selama ini bagus, kayak BRI, BCA itu kan perusahaan yang selama ini jadi contoh perusahaan yang naik terus dalam jangka panjang nih Bu. Itu pun pasti dalam jangka pendek ada naik turunnya. Nah, tinggal kita lihat secara kinerjanya itu apakah masih inline dengan misalnya asumsi para analis, dengan asumsi yang kita buat, apakah kedepannya dia masih market share-nya masih besar untuk bisa bertumbuh. Nah, itu kan banyak hal Bu. Dividennya berapa? Kayak contoh kemarin waktu pandemi juga, semua perusahaan mau yang labanya masih naik atau turun, ya semua jatuh Bu. Ya waktu IHSG anjlok di tahun 2020 awal. Nah, jadi makro pun bisa ada resiko. Misalnya, kayak kita lihat tahun 2008, ada krisis Amerika namanya subprime mortgage. Krisis properti di Amerika. Itu pun Indonesia, walaupun banyak perusahaan yang nggak gitu kena secara langsung dampak dari krisis di Amerika, tapi saham kita anjlok Bu. Karena orang pada takut duluan. Jual saham lah daripada nanti saham jatuh terus. Mendingan belinya nanti. Akhirnya karena semua orang mau jual, yang beli nggak ada. Pada takut waktu tahun 2008. Anjlok Bu. Jadi memang dalam jangka pendek pun saham bagus pun bisa kepengaruh berita-berita. Baik eksternal, resiko di luar pun bisa pengaruh ke kita. Karena itu kan demand supply Bu. Orang jual beli kayak Ibu lah. Mendengar ada flu burung. Walaupun Ibu di sekitar Ibu ayamnya sehat-sehat, Ibu berani beli ayam nggak? Nggak berani. Walaupun ayam Ibu sehat, Ibu tahu ayam di sekitar Ibu kayaknya nggak ada yang kena penyakit gitu. Tapi kita tetap udah antisipasi resiko sama lah Bu. Di saham tuh seperti itu. Iya, psikologi itu juga diperhatikan lah. Psikologi itu pengaruh Bu. Pengaruh betul ya. Pengaruh ke harga sahamnya. Nah, tapi setelah market rasional, ekonomi ternyata nggak seserem yang dipikir ya. Ternyata dampaknya nggak segede itu. Ketika harga udah turun banget, berebutan beli Bu, orang langsung tinggi banget. Makanya Warren Buffett pernah ajarin, Ibu mesti berani waktu orang lain takutlah waktu orang lain berani, katanya. Coba diulangi ya. Iya, kita harus berani ketika orang lain pada takut. Karena waktu orang takut itulah Bu, saham itu lagi murah. Kalau nggak orang lain takut, nggak mungkin Bu saham dikasih murah. Iya. Tapi kalau orang semua udah optimis ke saham, semua orang udah bilang beli saham, itu udah pasti tinggi harganya.
Karena semua orang udah pengen beli. Ya gitu ya Bu. Jadi kesempatan dapat murah itu nggak datang setiap saat. Hanya di saat-saat terjadi ketika psikologi market itu lagi kacau, lagi benar-benar chaos, orang pada takut, baru saham itu bisa turun sekali. Nah itu makanya resiko itulah yang kita bilang dalam jangka pendek itu bisa lumayan volatilnya cukup tinggi di saham. Ya. Tapi kalau kita lihat jangka panjang, IHSG kita returnnya cukup tinggi, Bu. Dalam 10-20 tahun terakhir, kenaikannya itu tinggi untuk IHSG kita. Untuk IHSG kita ya? Betul. Tinggi. Dalam jangka panjang. Itu IHSG itu kan benchmark dari semua saham ya. Walaupun nggak semua saham pasti akan naik juga, pasti ada juga yang turun. Tapi memang itu adalah benchmark rata-rata kinerja saham di Indonesia. Iya. Baiklah, kita tahan dulu ya. Kita mau masuk segmen yang ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita mengambil judul Memilih Investasi yang Tepat. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga dan sahabat mari silahkan jika di antara para sahabat ingin menyampaikan pertanyaan, maka Hendry bisa memberikan respon untuk sahabat semua. Kita sudah tiba di segmen yang ketiga ini, Hendry. Informasi untuk sahabat. Hendry ini bekerja di Sukor Sekuritas, bisa menyaksikan, bisa mendengarkannya live IG Sukor Sekuritas setiap Kamis 2 pekan sekali pukul 8:30 pagi. Iya, bagian reksadana itu masih belum diperdalam. Bagaimana kalau di reksadana? Iya, jadi kalau reksadana Bu, ini kan ada peran dari manajer investasi yang bisa membantu kita Bu. Ini penting buat kita karena banyak orang mungkin kita bekerja, mungkin latar belakang kita bukan di background ekonomi mungkin Bu ya, atau kita punya kemampuan analisa laporan keuangan yang nggak terlalu dalam. Tapi kita bisa minta bantuan nasihat dari manajer investasi untuk bisa mengalokasikan aset kita ke berbagai instrumen investasi yang ada di Indonesia. Makanya itu pun nanti di reksadana pun dipecah lagi Bu jadi beberapa produk. Ya, yang paling pertama tuh yang resikonya paling rendah itu ada di pasar uang Bu. Reksadana pasar uang ini adalah instrumen buat teman-teman yang pengen uangnya itu gampang ditarik. Jadi kalau teman-teman jual itu hanya butuh biasanya 1 hari kerja uangnya bisa dicairkan Bu. Ibu misalnya pengen withdrawal, pengen penarikan, ya udah tinggal paling ajuin hari ini, besok ditransfer. Tapi ingat di hari kerja ya Bu ya. Nah jadi kalau kita lihat Ibu ngerasa pengen duitnya itu ngerasa aman di tempat yang risikonya paling kecil di antara semua produk pasar modal, Ibu bisa masuk ke reksadana pasar uang. Biasanya bunganya itu atau return yang dihasilkan itu hampir kurang lebih setara dengan deposito Bu. Kadang ada yang lebih tinggi dari deposito. Karena dia selain dimasukin ke deposito, dia bisa masuk juga ke obligasi yang umurnya di bawah setahun, Bu. Jadi obligasi inilah yang bisa nge-boost return lebih tinggi untuk investornya. Dan ini bisa kita
yang paling mudah adalah dibanding kelebihan dibanding deposito. Kalau deposito kan kita mesti nyimpan minimal misalnya sebulan atau 6 bulan, 3 bulan Ibu ya. Kalau ini Ibu bisa tarik kapan aja sih. Hanya butuh waktu 1 hari kerja. Dan itu pun bisa ngasih return yang hampir setara dengan deposito. Nah, itu reksadana pasar uang, Bu. Reksadana pasar uang. Iya, untuk orang yang profil risikonya pengen yang paling aman. Pengen yang paling aman. Betul. Untuk yang resikonya paling kecil. Ada resiko, tapi resikonya sangat kecil dibanding produk-produk investasi lain. Nah, yang kedua, kita bisa bilang dari sisi reksadana pendapatan tetap, Bu. Kalau pendapatan tetap, ini atau reksadana obligasi, ini kita bisa beli ke perusahaan aset manajemen, nanti uangnya dibeliin ke obligasi. Nah, tergantung nih obligasi, ada obligasi negara, ada obligasi perusahaan. Kalau obligasi negara, biasanya itu harganya cukup volatil, ada naik turun dalam jangka pendek, tapi trennya jangka panjangnya menarik, Bu. Kalau kita lihat itu rata-rata setara di atas inilah, di atasnya deposito kita di bank. Sudah di atas deposito, tapi harganya memang dalam jangka pendek volatil, ada naik turun, tapi dalam jangka panjangnya kalau kita lihat beberapa reksadana ini, dia bisa ngasih return itu di atas deposito, benchmarknya. Nah, Ibu silakan tuh kalau Ibu mau, dia biasanya akan masuk ke obligasi negara atau obligasi perusahaan. Kalau obligasi perusahaan, biasanya reksadananya itu harganya nggak terlalu naik turun, tapi dia bisa ngasih return lebih tinggi, Bu, buat kita. Ngasih return itu lumayan bisa sekitar, kalau sekarang rata-rata 5-6% itu umum lah, Bu. Untuk di reksadana ini tergantung juga, Bu ya. Ada juga yang bisa lebih tinggi, ada juga yang lebih rendah. Tapi rata-rata saya lihat sih sekarang sekitar 5-7% itu masih ada lah. Masih lumayan cukup mudah untuk ditemukan di reksadana-reksadana pendapatan tetap. Walaupun nggak pasti juga. Ini tergantung kondisi, contoh Bank Indonesia, Bu. Kalau Bank Indonesia naikin bunga misalnya, maka kan bunga obligasi juga akan naik, Bu. Nanti yang ketika dia refinancing, dia pengen terbitin obligasi yang baru, bunga bisa lebih tinggi. Atau suku bunga Bank Indonesia turun juga pengaruh juga. Seperti itulah, Bu. Jadi konsepnya itu benar-benar kita bicara tentang tergantung underlying asetnya. Obligasinya harganya bisa naik turun juga, terus juga yield-nya juga bisa naik turun juga. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, reksadana yang paling resikonya paling tinggi tapi juga ngasih return cukup tinggi itu adalah di saham, Bu. Kalau di saham nanti dikasih tahu kita nasabah akan dapat namanya fund fact sheet. Ibu bisa baca di semua reksadana. Ada namanya fund fact sheet, itu dikasih tahu kinerjanya selama ini reksadananya seperti apa. Returnnya dibandingin sama benchmarknya, contoh kalau reksadana saham dibandingin sama IHSG. Apakah dia lebih tinggi? Kalau di atas IHSG kan menarik, Bu. Berarti kan manajer investasinya ini ngelolanya cukup pandai ya untuk bisa ngasih return di atas kinerja pasar. Kalau bicara tentang reksadana obligasi, maka dikasih benchmarknya adalah suku bunga Bank Indonesia contohnya. Atau suku bunga deposito secara umum. Bisa dibandingin, ternyata dia bisa ngasih return lebih tinggi. Jadi pasti akan ada nilai jual di reksadana itu. Jadi dikasih tahu juga di fund fact sheet, top holdingnya apa? Kalau saham dikasih tahu manajer investasinya pegang saham apa aja yang paling banyak. Nah, bisa dikasih tahu contoh saham ABC, saham BCD, saham EFG misalnya ya. Itu dikasih tahu, Bu. Nanti Ibu bisa lihat saham-saham apa yang dipegang. Nah, Ibu bisa nilai sendiri saham yang dipegang benar-benar punya prospek yang bagus nggak, kriteria yang dipakai untuk dia milih saham-saham seperti apa sih yang banyak ada di portofolionya. Nah, enaknya Ibu masuk reksadana adalah Ibu nggak perlu punya uang besar. Ibu misalnya mau masuk reksadana saham, misalnya ada saham BCA, salah satu top holdingnya BCA aja kita tahu selembar harganya bisa 8.000, Bu. Berarti satu lotnya minimal pembeliannya satu lot 800.000. Itu baru satu saham. Ada saham kedua, misalnya BBRI. Harganya misalnya 4.000. 4.000 satu lotnya 400.000, Bu. Ibu udah punya 2 saham nih. Kalau beli reksadana ini, Ibu mesti keluarin modal berapa? Kalau 800.000, 400.000, udah 1.200.000, belum saham-saham lain. Tapi dengan Ibu beli reksadana saham, Ibu cukup bisa 100.000. Rata-rata sekarang ya. Ibu udah bisa beli reksadana, dan Ibu bisa jadi punya BCA, punya BRI, punya saham yang lain-lain. Hanya dengan Ibu keluarin uang 100.000. Karena di reksadana tuh sama kayak orang beli rujak, Bu. Ibu nggak usah beli langsung satu lobak. Ibu nggak usah beli satu nanas. Ibu dengan keluarin uang 10.000,
dapat nanas, Macem-macem. dapat jambu, dapat ini, betul nggak Bu? Betul. Tapi kecil-kecil, udah Iya. dipotong-potong Iya, sama. iya. Ibu dia dapat saham BCA, BRI, Telkom, misal contoh top holdingnya itu. Nah, Ibu bisa dapat dengan uang 100.000. Kalau saham-saham ini nilainya naik semuanya, rata-rata dalam jangka panjang misalnya trennya mulai naik, Ibu juga akan dapat return setara dengan kenaikan harga sahamnya. Iya. Paling dipotong dengan fee manajer investasinya, tapi itu kecil lah fee manajer investasi. Nah, tapi benefitnya buat ibu nggak usah pusing analisa, nggak Iya, usah iya. pusing mantau yang mana kapan dijual. Oh, BRI kapan dijualnya, terserah manajer investasi. Mereka udah punya tim analis mereka masing-masing. Mereka udah tahu belinya ini kenapa mereka beli, alasannya apa, jualnya kapan. Mereka punya tim riset untuk menganalisa semua industri ini. Tentu kita akan jauh lebih dimudahkan, dan kita uang cuma perlu dengan modal kecil, ibu bisa diversifikasi ke banyak saham-saham bagus. Nah, itulah kelebihan reksadana saham, Bu. Iya. Nah, itu returnnya memang harga saham naik turun. Dalam jangka pendek ya, reksadana saham juga naik turun, Bu. Iya. Tapi memang dalam jangka panjang, karena IHSG kita lihat punya uptrend yang cukup bagus. Nah, reksadana saham tuh rata-rata di Indonesia juga punya return dalam jangka panjang yang menarik, Bu. Di atas obligasi, di atas IHSG biasanya. Karena judul kita adalah memilih investasi yang tepat. Ini kalau dari karakter-karakter ya, misalkan ada yang konservatif, ada yang tipe moderat, agresif itu. Ini kira-kira produk-produk yang tepat dari setiap karakter-karakter itu apa saja? Pertama kita mendiagnosa dulu ya Bu ya. Kita tipe diagnosa apa? diri. Betul, diagnosa dulu. Kadang-kadang kita kan nggak tahu nih, kita moderat apa agresif, apa kita konservatif ya Bu ya. Kalau agresif oke lah, itu gampang ketebak. Tapi kalau antara moderat sama konservatif itu gimana? Nah, Ibu kalau pergi ke sekuritas, Ibu buka rekening saham, itu ada Bu nanti kuesioner. Di kuesioner itu ada nilainya. Nah, Ibu tinggal pilih aja berapa modal yang Ibu invest, misalnya 10% dari duit Ibu atau 50% dari Ibu pilih A, B, C yang silang. Terus apakah Ibu siap menerima resiko? Itu ditanya-tanya. Nah, nanti dari semua pertanyaan itu, Ibu lihat nilainya, totalin, nanti kelihatan. Misal totalnya 620. 620 di kategori apa? Nanti ada pilihannya. Kalau tipe moderat, dari tipe nilai 400 sampai 600. Kalau agresif, 600 sampai 800. Nah, berarti kalau Ibu 650, tipe agresif. Nah, kalau tipe agresif, ya Ibu pilih yang profil resikonya cukup tinggi boleh. Karena Ibu memang udah siap gitu. Dianggap Ibu memang udah tipenya tuh cocok dengan saham. Tapi kalau Ibu tipenya konservatif, yang aman sekali. Pokoknya itu orang yang saya tidak mau ada resiko. Pokoknya saya tidak bisa menanggung kerugian sama sekali. Nah, yaudah, kalau tipenya udah konservatif ya udah mendingan deposito di bank, atau kalau mau diversifikasi ya pasar uang aja Bu. Kalau masuk reksadana yang resikonya yang paling rendah. Nah, kalau Ibu masuknya moderat, nah Ibu mulai nih bisa alokasi ini bisa diversifikasi, bisa mungkin 40% di misalnya di pasar uang, 60%-nya masuk di pendapatan tetap, boleh. Atau mau 80% di pendapatan tetap, silakan. Jadi tergantung profil resiko kita masing-masing sih Bu. Masing-masing ya. Betul, dan itu kita harus pilih produk yang paling cocok. Saya punya pengalaman Bu, punya satu temen, dia trading, awal invest cuma 10 juta Bu. Untungnya waktu itu 500.000, 5% ya Bu ya. Kenaik 5%, 500.000, dia ngerasa rugi Bu. Kenapa saya, padahal dia cuan ya Bu ya, untung 5, tapi dia ngerasa rugi, kenapa dia nggak invest 100 juta kata dia. Kenapa cuma 10 juta? Kalau 100 juta, saya dapat 5 juta ini returnnya. Dia masukin Bu, akhirnya 100 juta besoknya. Dia beli sahamnya ketika harganya lagi turun, dia beli. Ternyata turun 2 juta Bu besoknya. Turun 2% doang. Dia langsung nggak kuat Bu. Udah, saya nggak berani masuk ke saham. Kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya profil dia bukan profil risk yang agresif, tapi dia sekali masuk, misalnya uangnya apalagi gede Bu ya. Kaget. 100 juta padahal turun 2% itu biasa. Turun 2%, turun 3% di saham itu sehari itu biasa gitu. Cuma turun 2%, 2 juta dia nggak kuat. Kemarin dia untung 5%, 500.000 ya. 500.000 tapi dari uangnya kan modal kecil. Ini kan modalnya udah gede. Nah, itu dia sih Bu. Jadi profil resiko itu penting buat kita tahu sebenarnya kita ini tipe orang seperti apa. Cocoknya dengan produk investasi mana kita seharusnya invest. Nggak bisa dipaksain Bu. Ya, jadi lebih baik konsultasi begitu. Betul. Ibu, itu aja Bu isi kuesionernya. Banyak kok Bu, ada kuesioner untuk menganalisa kita profil resikonya itu tipe apa. Lalu kemudian kelihatan nanti produk-produk yang tepat buat tipe-tipe ini. Ya, nanti akan dibantu Bu sama misalnya sama tim
sales equity-nya atau orang bukan manajer kayak sales reksadananya, dia akan kasih tahu, oh ibu karena tipe ini cocoknya mendingan beli ini bu, sesuai dengan profil resiko ibu, supaya ibu juga investnya tenang, nyaman, betul kan? Gitu ya? Betul. Kalau reksanya agresif bu, masuk ke konservatif malah pusing dia, kelambatan kata dia. Dia pengennya tuh kalau bisa yang kenceng tuh kenceng. Adrenalinnya betul. Itu kayak kita nggak boleh salah pilih produk sih Bu. Baiklah, ini kita sudah tiba di menit-menit terakhir di segmen ketiga. Henry boleh sedikit memberikan rangkuman atau ringkasan begitu ya, dengan judul memilih investasi yang tepat untuk para sahabat, silahkan. Jadi teman-teman, kita perlu mulai sekarang untuk coba mencari alternatif investasi yang memang cocok buat teman-teman. Dan selalu setiap investasi itu selalu ada resikonya. Ya, jadi kalau sampai ada pihak-pihak manapun yang bilang ada satu investasi yang tidak ada resiko, patut dipertanyakan apakah investasi itu legal atau tidak. Makanya itu teman-teman, kita perlu juga belajar lebih banyak, dan nanti teman-teman bisa follow mungkin ya di IG-nya dari perusahaan tempat saya bekerja itu di Soko Sekuritas. Itu tiap pagi kita suka kasih live IG, teman-teman bisa belajar banyak, dan nanti dari acara seperti ini, podcast bersama dengan YKB, ini juga kita akan banyak bahas hal-hal lain yang menarik Ibu ya, untuk kita bisa belajar sama-sama. Itu aja mungkin dari saya penutupnya. Terima kasih Bu Pendeta Santi dan teman-teman sahabat YKB. Sahabat pasti sudah akrab ya dengan perumpamaan tentang anak yang hilang. Secara khusus si bungsu yang ketika diberikan warisan, dipercayakan warisan, dia justru malah memboroskan semuanya untuk kesenangannya. Nah, di era sekarang ini produk baik tabungan tetapi juga secara khusus investasi itu udah bertebaran begitu ya di mana-mana. Tinggal nanti kesediaan kita mau sungguh-sungguh mengelola, memanage setiap berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita, dan biarlah seluruh berkat yang Tuhan percayakan kepada kita ketika kita sudah manage itu dengan baik, biarlah harta itu juga boleh menjadi berkat, baik itu dalam kehidupan kita secara pribadi maupun juga untuk karya pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Terima kasih ya Henry untuk kesediaannya datang ke studio dan membagikan informasi yang baik untuk kita semua. Dan sahabat silahkan menyampaikan pertanyaan di kolom chat yang sudah kami sediakan. Nanti Henry juga akan siap memberikan respon. Kita tiba di akhir acara kita, dan sampai jumpa di episode yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.